Apakah bocah ini perlu tes kejiwaan? Apakah tes kejiwaan dia menjelang pilpres buruk? Kenapa diloloskan nyawa pres? Umurnya aja kemarin gak cukup tapi diloloskan, Pak. Apalagi cuman tes-tes kayak gini gitu. Kecil banget. Halo para manusia, kembali lagi di channel 2 Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Oke guys, jadi hari ini menarik sekali ya kan, karena hari ini adalah kita ngebahas politik lagi guys. Again. Karena sekarang lagi viral banget nih guys, kalau isunya Mas Gibran ya kan, itu adalah pengen dibatalin menjadi wakil presiden terpilih guys. Wah, bahaya sekali nampak ya guys ya, karena sekarang banyak media sosial ngebahas itu guys. Dan hari ini kita ngebahas ulang lagi, karena ini adalah wakil presiden kita ya kan. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat kalian klik tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, itu dia. Lanjut ke berita pertama. Di sini adalah mantan Wakapolri Gibran bisa batal dilantik jadi wakil presiden. Nah, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak bisa dilantik dikarenakan berhalangan tetap terseret kasus hukum, termasuk dugaan penistaan agama Islam yang telah dilaporkan oleh masyarakat. Wah, udah dilaporkan ya kan. Muncul fufu-fafa selama tidak ada masalah presiden dan wakil presiden tetap dilantik. Yang ada masalah wakil presiden terkait hukum kesusilaan ini dianggap berhalangan tetap dan tidak bisa dilantik. Ini kata mantan Wakapolri guys, namanya Oek Roseno dalam di channel YouTube Bang Edi. Pakar hukum Refli Harun menyebutkan dalam hukum tata negara normal, Gibran seharusnya tetap dilantik terlebih dahulu sebelum ada proses impeachment yang biasa bergantung pada dinamika politik. Namun Refli mengusulkan tindakan ekstra konstitusional untuk menghentikan pelantikan Gibran karena dianggap tidak layak menjadi wakil presiden. Jadi ngeri sekali ya guys ya, berita sekarang itu adalah Gibran kemarin fufu-fafa, sekarang batal dilantik. Dan ada lagi yang menarik guys, harus tes kejiwaan. Gimana coba wakil presiden terpilih ya kan, sekarang media sosial ngeseret Gibran untuk tes kejiwaan. Itu udah terpilih loh, kan kemarin udah tes juga kesehatan guys, tapi ya mungkin nggak tes kejiwaan ya kan. Nah, masuk ke Twitter, di sini ada dari @demokrasimedia. Ngeri, hanya melihat dari bentuk mata, ahli saraf ini minta Gibran Rakabuming Raka segera tes kejiwaan. Gimana ya guys ya, karena dokter kan pintar ya, kalau ngecek orang sakit, ngecek anu ini itu semua udah paham gitu. Misalnya kalau kita masuk ke rumah sakit, sakit apa ibu ya kan, sakit apa bapak, sakit ini, oh itu karena kurang minum, oh ini karena itu gitu. Nah, sekarang Gibran dilihat sama dokter ya kan, dari bola matanya doang guys, jadi harus tes kejiwaan gitu. Agak ngeri sedikit ini ya kan. Kita bacain komennya guys. Mata pemakai dari @arimul, kenapa anda bilang Mas Gibran mata pemakai? Pemakai apa guys ya? Mungkin pemakai baju bagus, mungkin ya kan, pemakai harta-harta yang mahal juga. Kita kan harus berpikir positif ya guys ya. Nah, di sini ada @Hillary Mamora guys. Kemungkinan ini udah dark banget sih guys ya. Ini jangan diikutin ya guys ya. Nggak mungkin lah. Dan di sini juga dari @80alfa. Sebelum tes kejiwaan, tes dulu hatinya. Punya penyakit nggak seperti iri, dengki, dendam, menghasut. Ada emangnya dokter untuk ngetes hati orang tuh? Kayaknya nggak ada setahu gua guys. Mengadu domba, memfitnah, merasa benar sendiri. Dari semua penyakit hati ini akan membuat jiwa yang sakit dan membawa kesengsaraan di akhirat pula. Ya ampun. Agak lain memang netizen Twitter ini, agak pedas-pedas juga ya kan. Next, di sini ada @merdekatan19231. Jangankan Gibran, bapaknya, ibunya, adenya, dan iparnya juga stres. Seteres ini guys. Seluruh keluarga harus diperiksa kejiwaannya. Ya ampun, ini udah parah banget ini guys. Ini harus hati-hati sih tweet orang ini ya. Tapi ya gimana ya kan, udah rame makanya kita bahas. Kalau nggak rame juga nggak bakal kita bahas sedikit ini guys ya kan. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Dan itu sekarang tidak mungkin ya kan, tidak akan mungkin terjadi karena sudah banyak demo yang mengatasnamakan turunkan Jokowi, sampai sekarang pun masih tetap ada gitu guys kan. Padahal udah parah banget chaosnya. Baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun. Nah, itu dia. Kan nggak ada. Masalahnya nggak ada ya guys ya. Kalau ada tolong dong di komen di bawah ya kan. Mas Gibran wakil presiden terpilih ini ataupun calon presiden terpilih ini melanggar hukum apa nih ya kan. Kalau misalnya ada, tolong kalian komen di bawah karena masih awam nih penonton kita guys. Selanjutnya di sini ada @trio_kwek_555. Penasaran saya lihat matanya.
Apakah bocah ini perlu tes kejiwaan? Apakah tes kejiwaan dia menjelang pilpres buruk? Kenapa diloloskan nyawa pres? Umurnya aja kemarin nggak cukup tapi diloloskan, Pak. Apalagi cuman tes-tes kayak gini gitu. Kecil banget. Warganet iseng transfer GoPay ke nomor HP akun Fufafa. Nah, ini yang kemarin gua bahas juga ya kan. Muncul nama Gibran Rakabuming. Benar. Matanya kenapa? Apakah bocah ini perlu tes kejiwaan? Kenapa sih emang matanya? Ya mungkin ya memang itu ada kekurangan dan kelebihan ya setiap manusia ya guys ya. Jadi ya nggak usah tes kejiwaan lah. Sampai ke ranah-ranah tes kejiwaan gitu. Parah banget kita ini guys. Selanjutnya di sini dari media massa suara.com. Sebagai dokter saya paling ngeri dengan mata anak ini. Nah, bukan soal julingnya, tapi ini mata yang pemiliknya harus dites kejiwaan. Katanya dokter yang berpraktik di RSUD H. Badarudin Kasim itu juga minta calon presiden terpilih Prabowo untuk menjauh dari wakilnya itu. Bahaya banget ya guys ya. Bahaya banget kalau kayak gini. Setelah tanggal 10 Oktober Pak Prabowo fix harus benar-benar menjauh pangkasnya. Kenapa alasannya menjauh itu tolong dijelasin ya kan. Apakah karena ya memang ada kejiwaan yang salah atau harus kayak gimana itu kan nggak tahu guys ya. Karena banyak sekali orang-orang yang menghasut mencoba untuk tidak dilantik wakil presiden kita ini Gibran Rakabuming Raka guys. Warganet pun penasaran mengapa Dokter Tifa menyarankan Gibran Rakabuming memeriksa kejiwaannya. Nah serius, tapi aku beneran bertanya-tanya. Kamu menanya, bertanya-tanya. Itu matanya emang kenapa ya? Tanya seorang warganet. Oh gitu ya, menyangkut psikis. Ternyata kirain kayak orang dibilang selama ini efek nyabu. Curiga warganet lain. Coba dok jelasin kenapa dengan matanya saya jadi kepo. Itu tadi balasan dokter guys. Nah oke guys, kita nggak tahu ya guys ya. Jadi Mas Gibran nanti itu bakalan diperiksa kejiwaannya atau memang udah lanjut menjadi dilantik jadi wakil presiden terpilih nanti guys ya. Siap-siap aja dipilih sama pemimpin seperti Pak Prabowo dan Mas Gibran ya kan. Kita lihat mau sebaik dan seburuknya apapun kita harus bersyukur mempunyai pemimpin yang terpilih sekarang guys ya kan. Oke, jadi videonya sampai sini saja dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe. Gua Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.